tanggal 12 Agustus 2023, tim penyelidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima DUMAS atau pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2021. Adapun Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Polisi segera tentukan tersangka kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh Firly Bahuri. Artinya ini katanya sudah naik ke tahap penyidikan, artinya orang-orang yang memeras begitu ya, si SJL ini akan ditangkap mereka begitu. Ya karena apa? Karena selama ini kalau kita sudah menunjukkan alat bukti mereka sudah ada, mengapa tidak begitu kan ya? Karena pada hakikatnya orang-orang inilah yang kemudian begitu kan ya memainkan peran penting di dalamnya begitu. Karena mungkin naik ke tahap penyidikan itu artinya kan sudah ada bukti yang cukup untuk mentersangkakan orang begitu kan ya, untuk menangkap orang mereka begitu ya. Ini kan sudah jelas mereka begitu dalam berita yang dikutip oleh Liputan 6 begitu kan ya. Bahkan akan menentukan tersangka, artinya sudah ditetapkan atau kemudian ditangkap mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau memang ada kasus-kasus seperti itu begitu seharusnya begitu kan ya, sudah alat bukti sudah cukup. Itu bisa saja terjadi begitu. Karena kita lihat saja ya beberapa kali si Firly Bahuri katanya pimpinan KPK bermasalah begitu, katanya begitu ya. Kita lihat saja begitu ya. Ini polisi segera tentukan tersangka kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh Firly Bahuri ya. Apakah benar seperti itu begitu? Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa gimana ini begitu kan ya, buka saja siapa yang memeras itu katanya ya. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Bahkan ya karena pada akhirnya ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan atau berita seperti ini akan menjadi dampak kepada Anies Baswedan begitu ya. Ini buka diperas kali yang minta jatah tetap aja ya, mestinya di perkara kita lanjutkan katanya begitu ya. Bahkan bantahan dari Firly Bahuri mengatakan polisi bakal cari tahu hubungan ya foto Firly Bahuri dan Syahrul Yassin ya dengan kasus dugaan pemerasan itu. Apakah benar seperti itu? Kita tunggu saja begitu. Karena pada hakikatnya orang-orang inilah yang kemudian begitu kan ya yang katanya si pimpinan KPK yang memeras itu begitu. Kalau memang pihak kepolisian, pihak penyidik sudah menemukan alat bukti mereka ya untuk mentersangkakan orang ya atau ingin menangkap orang, bisa saja ya mereka kena begitu kan ya. Karena pada akhirnya kan sudah cukup bukti mereka begitu. Dan bahkan ya dalam artian komentar-komentar dari beritanya ini segera akan menangkap, segera menentukan siapa yang kemudian memeras itu. Ini penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal kasus Treskrimsus ya Polda Metro Jaya segera menentukan tersangka dalam kasus pemerasan yang diduga dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kemjen Pol ya Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ini sudah jelas mereka begitu. Artinya dia akan menangkap Firly Bahuri begitu kan. Kalau memang alat bukti, karena kita lihat saja berapa kali ya si Yassin Limpo sudah diperiksa 3 kali begitu. Ada saksi 6 orang mereka begitu ya. Bahkan Direktur Reserse Kriminal ya khusus itu begitu kan selanjutnya akan diterbitkan sprint ya surat perintah penyidikan untuk melakukan ya serangkaian tindakan penyidikan yang menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Ade mengatakan dalam kasus ini pihaknya menggunakan 3 pasal. Wow. Kalau 3 pasal itu sangat luar biasa begitu kan. Biasanya kan orang-orang di luar sana kan 1 pasal kan cukup. Ini 3 pasal bisa berlapis loh begitu kan ya. Karena apanya kita tunggu saja mereka begitu. Bahkan ya di satu sisi beredarnya dari foto ini kita lihat saja Syahrul Yassin Limpo 3 kali diperiksa oleh polisi ya. Bayangkan ini 3 kali begitu tidak tanggung-tanggung mereka begitu. Artinya mungkin pertama mungkin agak ragu, yang kedua mungkin agak ragu, yang ketiga mungkin fix ya naik ke tahap penyidikan mereka begitu. Dalam foto ini apa sih sebenarnya yang dibicarakan mereka begitu. Sebelumnya Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo 3 kali diminta keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam penanganan ya perkara di Kementerian Pertanian. Hal itu diungkapkan Direktur Reses Kriminal Khusus Polda Metro Jaya begitu yang mengatakan pemeriksaan Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo untuk bertiga kalinya ya pada hari ini. Bahkan ya kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Syahrul Yassin Limpo ini mencuat setelah ya Subdit 5 Tipikor Direktur Reses Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menerima aduan masyarakat atas Dumas pada 12 September 2023. Bayangkan ini 6 orang yang akan diperiksa mereka begitu. 6 orang mereka yang akan diperiksa begitu kan ya sebagai saksi mereka begitu. Apakah mereka benar-benar terlibat dengan omongan mereka, dengan sejarah mereka? Buktinya apa? Pasti ada kelihatan mereka. Tidak mungkin tidak tanggung-tanggung begitu ketika orang menyelidiki sudah naik ke tahap penyidikan artinya kan sudah menemukan titik temu siapa yang berperan di situ begitu. Ini kan pasti kelihatan mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi nih, AD menerangkan ya pihaknya kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan pada 21 Agustus 2023 ya untuk melakukan menemukan unsur pidana terhadap peristiwa yang dilaporkan. Beberapa saksi diminta keterangan, berarti nanti ya pertarungan sangat luar biasa ini begitu. Bahkan ya kata Novel Baswedan, apresiasi SIL berani lapor. Ini luar biasa begitu ya. Sekarang apa yang terjadi? Ya, lihat saja di tubuh KPK begitu. Agak mulai panik mereka, agak rancu mereka begitu kan ya. Yang katanya seawal menjadi tersangka sekarang kok menjadi tidak tersangka begitu. Katanya apa? Ini apa sebenarnya sih begitu kan ya? Maksudnya apa begitu? Bahkan mantan Kasatgas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan menyebutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Syahrul Yassin Limpo tak akan terbengkelai ya dengan adanya kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Tahap ya Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo ini sudah berani begitu melaporkan begitu. Menurut Novel seharusnya pihak Syahrul Yassin Limpo mendapat apresiasi karena berani membongkar dugaan pemerasan ini. Pemerasan diduga berkaitan dengan penanganan kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo yang ditangani oleh KPK. Wow, ternyata ada pemerasan yang drastis mereka begitu. Bayangkan begitu ya. Ini simulasi mereka. Kita lihat begitu kan. Drama Syahrul Yassin Limpo ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi kita lihat saja mereka apakah benar ada sesuatu yang kemudian ya terganjal mereka begitu. Jadi artinya mungkin di satu sisi Firly Bahuri mungkin mainnya kuat mereka begitu ya. Dan katanya sekarang begitu kan. Katanya ini begitu kan, bisa saja Firly Bahuri itu ditangkap. Katanya begitu ya. Karena beredar hari ini ya spekulasi itu begitu. Karena sudah alat bukti itu katanya begitu. Katanya dari beberapa 6 orang yang menjadi saksi mereka begitu. Termasuk Syahrul Yassin Limpo. Katanya itu pasti katanya begitu ya. Karena pada akhirnya kan beberapa kali ya si Firly itu kan bebas dalam artian ya menindak itu beberapa kali kasus Firly Bahuri begitu kan yang terjerat itu begitu banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Dan bahkan ya salah satu mereka begitu mengatakan bahwa dalam beritanya ini polisi bakal cari tahu hubungan foto Firly Bahuri ya dan Syahrul Yassin Limpo dengan kasus dugaan pemerasan. Ya, bisa saja kedua-dua mereka itu kena mereka begitu kan. Kita lihat saja mereka apa yang terjadi begitu ya. Katanya sudah main badminton ya ketemu dengan Firly Bahuri, fotonya sudah beredar begitu. Dan ini akan diungkap mereka begitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi mereka begitu ya. Dia akan mengungkapkan itu bagaimana ya menggunakan 3 pasal itu begitu. Bisa saja mereka kena ya. Mau lari kemana sekarang? Kira-kira seperti itu begitu. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini ya. Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.